Selamat malam kakak-kakak semua. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini kakak semua? Baik. Ya, tempat Kak Julius ada acara ya. Baik, kita langsung mulai Kak ya. Baik kakak, hari ini kita masuk ke modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJK. Gimana kak? Sudah ada baca modul 2 kak? Sudah ada baca modul 2 LMS kak? Kak Julius, Oke, baik. Kakak sudah ada baca modul DLMS kak? Bisa aja. Yang penting ada bayangan ya kak Haji ya. Jadi kita hari ini membahas pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ini kayak kesepakatan kita bersama kemarin, nyalakan kamera, kalau bisa matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat. Kalau ada pertanyaan, mohon raise hand ya. Ada tanda tangan itu kak, langsung jadi 3. Jika ada gangguan teknis bisa dikasih tahu kak ya, bisa melalui WA atau room chat. Nah ini kan nanti tujuannya bisa kakak-kakak baca sendiri. Nah ini kakak, tujuan kita sesi pada kali ini adalah kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah ini agenda kita nanti kayak nanti kita bagi kelompok kak di break room. Nanti kakak menilai studi kasus kayak
Jadi kakak-kakak dibagi dalam breakout room. Nggak muncul. Nah, ini pernyataan dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Kalau ada kemauan pasti bisa kayak. Kalau tubuhnya fisiknya bagus, kalau nggak ada kemauan nggak bisa juga. Ini kata beliau nih. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset thinking kak? Kaji bisa tuliskan di kolom chat. Kak Julius, semuanya boleh kak? Kalau yang belum tahu bisa dibuka di LMS kayak. B. Nanti untuk studi kasus kakak bisa lihat di 1.2.c kayak. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran kak, cuma nggak keras. Kenapa? Kak punya apa laptopnya kak? Oh, mungkin karena paduan suara di terpadu di sana kak. Ada acara nggak ya sana? Iya, karena di sini ada acara. Oh iya, apa aja kak? Kita maklum aja nanti. Saya kak tuliskan ini kayak apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset thinking kak? Apa pandangan kakak? Apa sih pendekatan asset based thinking itu? Kak Julius, kekuatan berpikir positif dan pengembangan diri, boleh kak? Berarti masuk di mana nih Kak Haji?
satuan pendidikan. Sekolah. Yang lain boleh Kak, komen aja di chat. Aset modal utama udah ada yang tahu belum Kak? Kak Guntur, Kak Adi, boleh Kak chat di kolom. Kak Pipi, Kak Yuni, Kak Yudi, Kak Asan, boleh Kak. Apa pendapat kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking Kak? Ini kayak aset basic thinking adalah apa? Keistimewaannya apa? Kak Guntur udah nih. Kak Julius, Kak Haji, ayo Kak Asang, Kak Hadi, Kak Pipi, Kak Yuni, ungkapkan aja Kak. Tadi mendorong kolaborasi dan keterlibatan. Yang lain Kak? Ya ada saya kirim di grup Kak ya. Apa Kak Guntur, aset basic thinking apa Kak?
Nanti kakak bisa baca di 1.2.1 kayak elaborasi isi pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Wahyudi memanfaatkan yang ada kayak gitu ya. Nah ini nanti kayak studi kasus, saya langsung ke breakout room aja kayak biar nanti kakak-kakak bisa berdiskusi. Dicatat dulu kayak ada kasusnya di LMS kak, kakak bisa buka di LMS kak. Nanti yang breakout room 1 itu tentang kasus 3 kayak. Bentar saya share di mana nih, di WA ya. Situasi 3 untuk kelompok 1, situasi 4 kelompok 2 kayak, situasi 5 kelompok 3. Nanti silakan kakak-kakak bisa berdiskusi. Nanti dipaparkan kayak, boleh dibuat di Word atau PowerPoint boleh kak. Bentar saya share dulu. Nah itu kayak masuk kak grup. Sekarang saya mulai bertemunya 30 menit cukup ya. Nanti kakak-kakak ini enggak mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Satu kayak. Terus yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut kak.
itu ada saya kirimkan di grup, ada 7 modal aset itu Kak. Nah jadi kakak bisa kelompokkan itu masuknya di mana, manusia atau gimana. Terus yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis dalam situasi tersebut. Jadi kakak nanti diminta untuk identifikasi, menganalisis pendekatan apa yang digunakan dalam situasi tersebut Kak. Silakan kakak bergabung ya. Silakan kakak diskusikan.
baca topiknya dulu, Pak. Dari mana? Tiga apa lima, Pak? Ya, yang Bu Hayati. Kemungkinan kayak itu, Kak. Nomor yang paling bawahnya kan. Nomor 1 ya kan, aset. Iyalah. Itu kan kelas ya. Kalau nggak salah yang apa rasanya tuh kan manusia, sumber daya alam, ya sumber daya manusia itu kan satu ada kan, ya lah Kak. Yang kedua kan MGMP, enggak? Nggak termasuk sumber daya alam juga lah Pak itu. Ya termasuk oleh apa? Kan istilah kumpulan sosial. Mbak Pipi, ayo pendapat Mbak Pipi lagi. Ya sosial sama itu sumber daya manusia gitu. Kalau politik kemungkinan bisa Pak. Kemungkinan oleh kan satu Bu Yati kan apa nih menyatakan anunya seperti itu, satunya lagi Pak Bugar
Ya dulu. Yang berpihak pada perbuatan aset, kemungkinan ini apalah pendapatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya, guru. Bisa jadi, Pak. Pendapatan aset. Iya, Kak. Di kolom 2. Aset. Pendapatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berubah. Kemungkinan kalau untuk peserta didik kan nggak anu lah untuk kedua. Itu dulu. Oh iya, kesepakatan untuk bersamalah di MGMP. Oh, Kak Pipi, mana suaranya nih Kak Pipi? Oi, Pendapatnya mana nih Kak Pipi? lagi bingung. Ya, benar Pak. Kan cara ngisinya ya, kadang-kadang bingung Mbak ini Pak. Nah, kolomnya, nah keterangannya ini maksudnya apa gitu nah. Keterangannya ini apa mungkin terlaksana dengan baik kah? Atau istilahnya keterangannya lah apa nih, guru sebagai tapi bukan anu lah, atau guru sebagai fasilitator nggak masuk lagi tuh Pak. Ya peserta didik mungkin dengan apa nih,
Ya. Mm-mm. Politiknya kemungkinan ya Kak. Ya. Berarti ada 3 yang apa nih? Yang 5. Situasi 5. Yang pertama kan apa nih? Manusia, sumber daya manusia, ya. Yang keduanya tadi ini sosial, yang ketiga politik. Ya. Bisa juga yang politik. Apa nih? Fasilitas. Mungkin dengan adanya fasilitator peserta didik, mempermudah peserta didik masuk Pak dalam ya kan oleh apa nih, dengan menampilkan video. Masuklah Kak. Sosial mungkin kalau sosial mungkin dia apa Kak? Mungkin hasil dari diskusi MGMP lah. Iyalah. Hasil enggak. Kalau hasil kesepakatan ya, yang lebih singkat aja. Ada masalah Kak? Ada kendala? Ya, dalam isi kolomnya. Nggak apa-apa Kak, nanti kita belajar sama-sama.
Tergantung di situasinya Kak. Situasinya apa yang ada itu. Oke. Iya. Terus terus yang Jangan situasi malu-malu Kak Titi. berapa lagi Kak? Yang 5 kah yang 3? Nanya siapa Kak Guntur? Enggak, Kak Haji. Oh, oke. Ngerjakan yang 3 kah yang 5 lagi? Enggak, itu sudah selesai Kak? Yang 5. Ya, berarti ketiga-tiganya tuh kita buat Kak? Atau pilih salah satu? Iya. Atau pilih salah satu dari kasus 3? Coba Bang. Ntar dulu. Nggak bisa lah. Nggak bisa dikunci. Mungkin di grup WA ntar. Nah, kita coba dulu. Nanti kalau kita diminta dikerjakan semua baru dikerjakan. Ya kan Kak? Iya. Setuju. Ya. Ya, yuk kita mulai bersama. Kak Haji, kita kena kelompok berapa kita? Rukun 2 berarti kasus 4 lah. Berarti kebalik punya kita. Iyalah. Kita tadi kasus 4 lah Kak. Bila lihat di grup kita kelompok 2 kasus 4. Baru dikasih apa nih? Di grup.
Kalau sekilas ulun baca tuh Pak, sama kayaknya sumber daya manusia juga. Sumber sumber daya manusianya bentar. Kayaknya ada Kak. Baterai itu nah. Sip. Ibu. Tak. Bentar dulu kalah. Untuk apa itu? Ya, perawatan istilah. Untuk keterangan yang mana Kak? Asetnya sumber daya manusia, pembangunan asetnya dalam kemungkinan sarana dan prasarana termasuklah lain lah sumber daya manusia. Mungkin kalau sumber dayanya untuk keterangannya pemanfaatan alat olahraga belum maksimal, masuklah Kak. Pemanfaatan alat olahraga pemeliharaan, mungkin pemeliharaan yang tidak begitu apa nih ya, pemeliharaan karena sekilas dibaca gitu. Ada nih mereka Kak Asang sama Kak Yudi.
Kak Yuni mana Kak Julius? Nggak tahu bang. Semua nggak aktif di apa? Mikrofonnya nggak aktif, kameranya nggak aktif. Bingung ada nggak orangnya nih? Apa salah pencet beliau nih? Langsung keluar. Izin tanya kak, Boleh. tadi kan tadi siang kan saya kan ngelihat di apa di studi kasus ini. Nah itu Ya. kebingungan. Sampai sekarang juga bingung ngelihat yang baru ini. Gimana sih ini? Apakah kita berdasarkan pengalaman kita di sekolah atau mengikuti yang ada ini? Kita rubah kah? Apakah? Yang mana nih Kak? Maksudnya apakah pengalaman kita selama kita memberi pembelajaran di sekolah atau menyesuaikan situasi yang ada, yang sesuai modul seperti ini? Ini membahas yang mana? Yang kasus ini apa bukan? Kasus. Kasus berapa? 3. Ya. Kalau kita bahas di kasus 3, sesuai yang ini aja Kak, yang di situasi ini Kak. Nanti ada yang untuk pengalaman pribadi Kakak nanti. Oh. Jadi kita mengidentifikasi dulu, nanti setelah itu baru Kakak bisa menyampaikan pengalamannya Kak. Oh gitu. Apa Ya. yang terjadi di sekolah Kakak. Ya Kak. Mana nih Kak Asang? Kasang bangun Pak Kasang. Baru Kasang. hadir. Apa lagi Kak Asang udah sama satu tuh? Kak Bibi ya? Iya. Ini ngapain nih gelap-gelapan, Nah, Hikam. Apa lagi yang belum? Kayak ini sama Kak Haji tadi pas ya Kak, kompokan Kak. Kak Guntur sama Kak Titi ya. Nah, muncul rasa ganteng ya kelihatan. Besok ngopi kok. Ayu ini kayaknya nih keluar. Baik Kak, siapa yang mau duluan memaparkan Kak? Wih, bapak dong. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok Asang siapa Kak? Suaranya Kak Asang. Kelompok 1 gimana Kak Julius? Kak Adi? Kalau nggak bisa share screen nanti bisa kirim di grup Kak. Ya kita. Kelompok Kak Haji dulu deh. Ayo Kak Haji. Oh Kak Guntur Kak. Ayo, boleh Kak share screen Kak. Gak ada suara Kak Guntur.
Nggak kedengaran. Nggak ada Tur. Pak Guntur nggak ada. Yes. Ya. Mantap tuh. Mantap Tur, mantap. Gelegar kayak Guntur. Ayo Kak, Guntur silakan Kak. Papar Kak. Kalau dari Bisa situasi share screen Kak. masih belum bisa Kak. Kenapa Kak? Nggak ada ini Kak Haji Bang ada lah bikin tadi. Ya, 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 biar Hasilnya. kawan-kawan bisa lihat Kak Haji. Ya. ya. Belum timbul Kak. Loading. Ya dari ini Kak bacanya. Dari apa langsung Kak. dari Boleh Kak dibacakan dulu di atas? dari permasalahan atas lah. Ya Kak, boleh. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajakkan wakil bidang kurikulum, wakil bidang sapras, dan guru PJOK, perwakilan komite dan sekolah untuk mendiskusikan kepada keadaan tersebut. Maka bidang sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat dan beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak-pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Oke, baik Kak. Apa aja Kak asetnya Kak? Asetnya nomor 1 sumber daya manusia. Oke, apa lagi Kak? Yang kaji Pemanfaatannya apa Kak kalau manusia Kak? kaji gimana tadi kaji? Lupa nulis tadi. Ya.
maksimal juga. Itu aja kak. Yang lain ada tanggapan kak? Nanti dulu kak. Kakak boleh kak di atasin lagi kak? Nah, gimana kak? Yang lain tanggapannya kak? Kak Julius boleh kak? Tadi gimana nih tanggapannya nih untuk situasi 4 nih? Oke, ada manusia kayak Ya, apa yang kedua tadi kak? finansial. Sama sosial ya kayak. Ya, Finansial tadi apa kak? alat-alat prasarana. Alat-alat prasarana Misalnya alat-alat olahraga. itu nggak masuk di fisik nggak? Enggak kayaknya. Ya kan Kak Haji, enggak termasuk di fisik. Kak. Politiknya di mana kak? Ya, Kalau di saya, kalau finansial itu masuk ke pendanaan ya kayak. ya. Ada donatur itu tuh tambahan dari saya kayak. Asetnya juga ada ini, alat-alat olahraganya, Itu masuk ke mana itu? aset. Finansial. Finansial ya. Ya. Lingkungan ada nggak lingkungan? Lingkungan ada. Nah, Ya. karena terjadi di Hubungan dengan lingkungan orang sekolah tua. ya. Ya, orang tua siswa. Yang nggak masuk apa nih kak? Dari 7 aset itu. Bentar dulu ya. Manusia masuk, sosial ada, politik, fisik, lingkungan, finansial. Apa yang nggak masuk kak? Dalam situasi 4 apa yang nggak masuk? Lingkungan. Kayaknya lingkungan nggak ada nih. Masa kak? Ntar dulu. Sekolah masuk mana kak? Oh iya, kelembagaan itu sekolah. Lembaga. Lingkungan. Termasuk nggak kelembagaan? Coba kakak cek 7 aset yang saya kirim di WA kak. Apa yang nggak ada dalam situasi 4 nih? Yang tidak. Coba. Baca dulu. Ayo nih boleh kak komentarnya kak? Nggak ada suaranya. Masih malu-malu. Apa nih yang nggak ada nih? Agama. Nah ya agama nggak ada nih ya kayak. Ya. Oke beri apresiasi dulu nih untuk kawan-kawan kita. Terima kasih Kak Haji, Kak Guntur. Nama satu-satunya tadi. Oh boleh Kak Asam. Pipi. Halo Kak Asam.
Bukan suaranya kak. Pasang rasa nih apa tepuk tangan nih? Oke, boleh Kak Haji di stop Kak. Kelompok Kak Asam dulu deh. Ayo Kak. Saya share aja ya di situasi 5 Kak ya. Kelihatan Kak? Silakan Kak, bacakan Kak. Pasang atau Kak siapa tadi satunya? Pak Yudi. Pasang boleh Kak? Pasang Kak Yudi. Oke, dibacakan ya. Setelah mengikuti PPKG, PJOK Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajarkan PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetap ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGP itu sedikit banyak yang tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGP menyarankan agar Bu Hayati menggunakan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruangan webinar di mana komunitas belajar MGP PJOK mereka telah didaftarkan di EPMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Itu Kak. Nah, ini gimana Kak? Yo, silakan Kak Asa. Bantu jawab dulu. Jawab dulu Kak. Aset apa yang ada Kak? Gimana Kak Yudi? Aset apa Kak? Yang pertama mungkin hampir sama lah dengan Kak Guntur dengan Kak Haji tadi, masalah finansial kan.
finansial. Gimana ya Kak finansial Kak? Nah, kalau menurut saya sih finansial ini mungkin kami yang memang guru SMP kan memang ada MGMP ya Kak ya, PJOK. Nah, dalam MGMP PJOK ini memang dalam aset finansial itu kan perlu, sangat perlu. Itu sih menurut saya. Apalagi di dalam setiap pertemuan kan perlu ada misalkan contohnya seperti apa itu ya, kalau ada segala arisan kan perlu itu ada arisan, itu kan bagian dari finansial juga. Terus yang kedua adalah itu untuk kalau ada studi banding itu kan perlu finansial juga. Misal ada studi tour kemana-mana, yang namanya finansial kan sangat-sangat diperlukan. Ini itu aja menurut saya kalau dalam finansial. Kedua Bisa internet atau aplikasi. Mereka menggunakan apa aja itu? oh ya benar-benar internet. Ayo Kasang, bantu. Kasang. Mana Kasang nih? Kabur kah? Yo jawab, bantu jawab Kasang. Suaranya Kasang. Ada nggak suaranya Kasang? Nggak kedengaran Kasang. Gimana nih tanggapan kakak nih? Iya Kak. Gimana Kak Haji, Kak Guntur? Ya silakan Kak Guntur, Kak Haji tanggapan. Kalau saya dari sumber daya manusia, Ya. Oke, ada Ada siapa di manusia itu Kak? ntar dulu. Bu Yati, Wayati. Bu Hayati, Iya iya. termasuk siapa lagi? Pak Bugar, iya kan? Iya iya. Benar ya benar. Apa lagi Kak? Dan siapa nih yang mengikuti PPKG PJOK? Anggotanya ya maksudnya Kak. Yang pernah ikut, Oke siap. ya kan termasuk sumber daya manusia. Oke siap. Ada lagi Kak? Tambahan? Oh, udah mulai paham kan? Kalau Kak Julius gimana? Iya. Pendapat Kak Julius? Pendapat. Kak Julius, Kak Haji, silakan. Bantu. Ya gimana Kak Julius? Gaji gimana gaji? Tanggapannya gaji? Ya. Sosial. Ya. Gimana itu masuknya Kak? Kesepakatan. Nah, ya. Kesepakatan kayak antara cara mengajar ya. Awalnya komando. Berkolaborasi. Nah, apa lagi Kak? Itu ada lagi dua ya. Komunitas MGMP-nya ya kayak. Ya, komunitasnya. Nah, mereka kan diskusinya di dalam lingkup MGMP. Iya. Berarti kan MGMP sebagai sarana kayak sarana mereka untuk berdiskusi. Iya. Lalu apa lagi Kak?
Nah, di situ Bu Hayati siapa yang menyarankan menggunakan ruang webinar? Oh iya. Berarti PMM. Nah, ini masuk ya. Jadi nanti kakak bisa mengidentifikasi bagaimana nanti di situasi di sekolah kakak masing-masing. Ya kak ya? Oke, siap Kak. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk Kak Yudi dan Kak Asang. Lanjut kita ke kelompoknya Kak Julius. dan kawan-kawan. Saya aja yang share. Silakan Kak. Share. Share dulu Kak. Udah masuk Kak? Belum. Siapa Kak Hadi kayak yang mau share nih? Kakak aja tidak yang share. Ya ini Kak, silakan baca Kak. Masih belum keluar. Kak Hadi Kak bacanya? Masih belum keluar. Kak Julius deh baca dulu. Ya, bisa saya baca Kak Hadi. Nanti untuk penyampaiannya Kak Hadi ya. Kak Hadinya lagi keluar nih karena gangguan sinyal. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerek lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerek sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki areal sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerek amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui areal perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerek juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerek merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oke, baik.
Ini masuk ke mana nih? Basic thinking apa defisit nih? Dibantu Kak Haji, Kak Haji dibantu. Kak Hadinya nggak ada. Gimana Kak? Yuk, Secara bantu, garis bantu. besarnya Pak Gerard minta untuk sosialisasi olahraga jalan ya Kak ya? Ya, Di suasana perkebunan kopi. Karena perkebunan kopi ini milik siapa Kak? Milik warga atau perusahaan. perusahaan? Oke. Nah, gimana ini Kak? Karena Pak Graf tidak mempunyai wewenang dan kepala sekolah juga tidak mengambil tindakan. Ini berfokus kemana ini Kak? Kekurangan apa kekuatan nih? Kekurangan ini kayaknya. Kekurangan. Iya. Karena dia apa Kak? Kalau kekurangan apa saja yang menjadi penghambatnya Kak? Tidak ada kerjasamanya antara kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolah dan guru. Pertama, yang kedua antara pihak perusahaan. Nah, di sini disampaikan kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat. Nah, ini kayak berarti ini masuk kekurangan berarti ya? Ya, kurang. Karena tidak mau perkebunnya dirusak warga. Gimana Kak Haji? Pak Yudi? Pak Guntur gimana Kak? Kalau asetnya apa aja nih Kak Julius? Gimana Kak Julius? Asetnya apa aja Kak? Ding, ding. Sudah masuk belum nih Kak Hadi? Kasus 3 ini masuk ke defisit test thinking ya Kak ya? Kekurangan. Penghambatnya tadi banyak kayak faktor penghambat. Nah ini sampai diingat kayak nanti ada ini di LMS berdasarkan tugas yang sinkronus KKK kerjakan dalam forum diskusi kayak mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset thinking ya. Ini Kak, bisa Kak, pentingnya pola pikir. Bisa dipoto Kak, biar saya next. Terus.
orang cukup, nanti share di grupnya. Ya Kak Julius. Oke. Nah ini Kak, foto lagi Kak. Jadi kita bahas Kak ya. Nanti seperti ini kayak cara menilai aset. Ini ada kayak saya kirim di grup WA, ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Aset manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Nanti kakak bisa ini kayak. Nah ini Kak, gimana posisi kakak selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan Kak? Saya share di kolom chat kayak. Silakan kakak-kakak atau di kolom chat boleh. Mengenali dan identifikasi aset yang kakak miliki di satuan pendidikan Kak. Apa aja Kak? Nanti kakak klik ini kayak yang ada tanda plus ini. Ada tanda plus, klik. Tuliskan nama kakak, misalnya siapa, nama, asetnya apa aja, hanya lingkungan, dan lain-lain. Strategi apa yang kakak lakukan. Lalu setelah itu klik publish kayak. Kita ulang. Kakak klik di kolom chat, masuk ke Padlet, klik tambah ini kayak. Itu kakak bisa tuliskan nama di sini kan. Nama kakak misalnya siapa, nama, asetnya apa aja. Strateginya apa yang kakak gunakan. Atau sampai di aset aja Kak, biar kita menghemat waktu. Yang penting kakak sudah bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di satuan sekolah kakak. Silakan Kak.
Oke ya. Aset apa aja yang kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pengajaran pejok yang berkualitas, Kak? Kalau sempat waktunya kakak bisa bagaimana cara memanfaatkannya, Kak? Nanti jalan nggak ya? Kakak bisa lanjutkan bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak. Strategi apa yang kakak lakukan? Yang akan kakak lakukan. Nah ini nanti kayak nanti kakak selalu pantau LMS-nya. Dan di situ ada tugas Kak, nanti perhatikan due date-nya kayak kapan terakhirnya. Sebenarnya nggak masalah Kak kalau terlambat, cuman nanti situ ada keterangannya pengumpulan kakak itu terlambat. Oke ya. Tahapan dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Jadi nanti ini selalu berkaitan nggak ya? Modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Baru 1.2 Kak ya. Ini Kak, tugasnya apa? Kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini paham nggak maksudnya Kak? Misalnya kayak tadi kan, kayak Pak Gerak tadi kan ada area perkebunan kopi ya Kak Julius ya? Ya, ya. Kalau bisa dimanfaatkan gimana? Nah, mungkin maksudnya seperti itu Kak ya? Nih, berbagai sumber daya di daerah, misalnya kayak stadion,
Bagaimana cara kirimnya? Nanti dikirim ke LMS-nya Kak. Nanti Kakak buat, boleh di Word atau apa, nanti di PDF kan Kak. Kalau menggunakan Chromebook, nanti Kakak menggunakan Google Doc. Lalu nanti saya ada kirim fotonya. Nanti Kakak bisa klik download. Bentar ya. Nah, nanti klik file. Sudah saya kirim di grup WA ya. Nanti Kakak bisa download lalu ubah ke dokumen PDF. Jadi itu nanti bisa di upload di LMS Kak, kalau yang menggunakan Chromebook. Kalau yang menggunakan laptop pasti aman nggak ya? Yang kedua, Kakak dapat memilih salah satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada, dan hasilnya akan dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan LMS. Nanti di LMS ada petunjuk dan ada modulnya kayak yang dikerjakan. Biasanya ada tabelnya. Nanti silakan Kakak unduh, silakan Kakak ubah melalui Google Doc kalau yang menggunakan Chromebook ya. Baik Kak, ada pertanyaan dulu Kak? Sudah ada yang belum ngirim belum di Padlet? Sampaikan aja Kak di Padletnya, nanti bisa diingat lagi di LMS. Pak Guntur, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya Kak Asang ya? Tata caranya sudah saya share di grup WA kayak kalau menggunakan Chromebook. Pak Haji, ada pertanyaan Kak? Pak Julius, Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Putri, Pak Hadi. Nah ini kayak saya udah akhir sesi kayak Kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset. Nah, ini berbasis kekuatan kayak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sudah ada bayangan kan Kak? Ada pertanyaan sebelum kita tutup Kak? Izin tanya Kak. Boleh Kak. Nah, untuk modul yang kemarin 1.2 tuh lahirnya kapan Kak? Tugas yang kemarin. Yang kemarin. Kita dulu. Yang mana nih Kak? 1.2. 1.2. Bentar ya.
Ini kita baru mulai yang 1.2 ini kan. Oh, 1.1 maksudnya. 1.1. Di situ ada digitnya nggak, Kak? Hah? Ada digitnya nggak? Apa, Kak? Bentar ya. Yang 1.1 yang mana, Kak? Refleksi ya? Iya, iya. Refleksi, bentar saya buka. Ini yang ngumpul 2 ini ya. Due date-nya tanggal 26 kemarin berarti. Ini ngumpulnya di LMS kah? Gimana? Di LMS, Kak. Oh, iya, iya. Semua tugas dikumpul di LMS, Kak. Yang dijadikan PDF lah. Iya. Ada lagi, Kak? Kak Julius? Nggak ada. Aman. Oke, baik, kita tutup dulu, Kak ya. Kalau nanti ada pertanyaan nanti